Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Fisika Mania. Jadi pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang alat ukur besaran fisika. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang pembacaan skala alat ukurnya. Oke ya, langsung kita mulai saja. Jadi yang pertama itu ada alat ukur jangka sorong. Nah, bentuknya itu seperti ini. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama itu ada rahangnya. Jadi ini namanya rahang. Nah, kegunaan dari si rahang itu adalah untuk menempatkan benda yang akan kita ukur panjangnya. Jadi di sini ya, bendanya diletakkan di sini. Kemudian yang kedua itu ada skala utama. Nah, skala utama itu bentuknya seperti penggaris. Nah, biasanya panjang skala utama pada jangka sorong itu maksimal 10 cm. Namun ada beberapa jangka sorong yang memiliki panjang lebih dari itu. Kemudian yang ketiga ada skrup. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya yaitu untuk menggeser-geser si skala noniusnya. Jadi yang skala nonius ini yang batang kecil ini bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan dari si benda tersebut. Jadi supaya panjangnya pas, nanti ini bisa kita geser-geser. Kemudian baru kita baca skala hasil pengukurannya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung bahas saja. Jadi jangka sorong itu merupakan alat ukur besaran panjang dengan batas ketelitian mencapai 0,01 cm. Jadi setiap strip skala nonius itu nilainya 0,01 cm. Nah, jangka sorong sendiri memiliki dua skala, yaitu skala utama bagian atas, jadi yang ini ya, yang bentuknya seperti penggaris, dan skala nonius yang bagian bawah. Yang ini yang bisa digeser-geser. Nah, setiap skala utamanya bernilai 0,1 cm. Jadi, setiap strip pada skala utama itu nilainya 0,1 cm. Sedangkan pada skala noniusnya bernilai 0,01 cm. Jadi, setiap strip pada skala nonius itu bernilai 0,01 cm. Nah, berikut ini adalah cara membaca hasil pengukuran panjang apabila menggunakan jangka sorong. Yang pertama itu baca skala utama, yaitu skala yang terletak di sebelah kiri. Nah, jadi nanti di sini itu ada angka 0 dari skala nonius. Nah, caranya yaitu baca skala yang terletak di sebelah kiri yang letaknya paling mendekati skala 0 nonius. Jadi nanti skala yang dibaca itu adalah skala yang paling mendekati angka 0 pada skala nonius. Kemudian yang kedua, baca skala noniusnya, yaitu skala yang tepat berhimpit dengan skala utama. Jadi nanti apabila kalian menjumpai strip pada skala nonius yang berhimpit dengan strip pada skala utama, nah berarti itu adalah yang dibaca. Kemudian yang ketiga, jumlahkan hasil pembacaan pada skala utama dengan skala nonius. Oke ya, mungkin kalian belum jelas. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Ya, jadi di sini ada contoh soal yang pertama yaitu gambarnya ini ya. Jadi yang pertama itu kan tadi kalian harus membaca skala utamanya terlebih dahulu. Nah, skala utama itu adalah skala yang paling mendekati kata 0 pada skala nonius. Berarti yang mana? Berarti yang 3,1 ya. Berarti ini 3,1 karena ini kan yang paling mendekati di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Nah, sehingga skala utamanya itu 3,1 cm ya pasti. Kemudian yang skala nonius itu cari yang berhimpit dengan skala utama. Oke, kita cari berarti yang ya betul ya yang di sini ya. Kemudian kita hitung berarti berapa, kalau di sini 10 berarti sebelum 10 berapa? 9. Sedangkan satu strip skala nonius itu nilainya 0,01 sehingga skala noniusnya ini yang terbaca berapa? 9 kali 0,01 berarti 0,09 cm. Kemudian kita jumlahkan, tadi skala utamanya itu kan 3,1, kemudian ditambahkan yang nonius 0,09. Jadi hasil akhir 3,19 cm. Kemudian contoh selanjutnya nomor 2, kita cari skala utama yang paling mendekati 0 pada nonius. Berarti di sini ya. Oke, berarti berapa baca? 2, 2,5, 2,6, 2,7. Nah, berarti skala utamanya 2,7 cm. Kemudian selanjutnya kita mencari skala yang tepat berhimpit di skala nonius. Berarti yang mana? Ya, berarti di sini ya. Berarti 6 skala nonius. Tapi karena satu skalanya itu memiliki nilai 0,01 sehingga hasilnya 0,01
Jadi skala noniusnya 0,06 cm. Kemudian ketika kita jumlahkan berarti 2,7 ditambah 0,06 hasilnya 2,76 cm. Oke, sudah mulai paham ya? Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini lebih gampang lagi karena ada keterangannya ya. Nah, skala utamanya yang mana? Ya, skala utamanya berarti skala yang paling mendekati 0 pada nonius. Tapi yang sebelah kiri berarti berapa? 2,1. Berarti skala utamanya 2,1 cm. Nah, di sini sudah ada keterangannya nih. Berarti skala yang berhimpit itu berada di sini. Berapa kira-kira? 0, 1, 2, 3. 3 ya, berarti 0,03 cm. Sehingga jumlahnya atau hasil pembacaannya yaitu 2,1 ditambah 0,03, jadi 2,13 cm. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu micrometer scope. Nah, jadi micrometer scope itu alatnya seperti ini. Nah, di sini juga ada rahangnya ya. Jadi bagiannya ada rahang. Nah, rahang ini sama kayak di jangka sorong digunakan untuk menempatkan benda yang akan kita ukur panjangnya. Oke, kemudian skala utamanya yang mana? Nah, skala utamanya yang di sini nih, yang sebelum ada perputaran ini, jadi di sini. Nah, ini skala utamanya. Jadi setiap skala utama pada micrometer scope itu nilainya adalah 0,5 mm. Nah, yang berada pada bidang horizontal. Nah, kemudian skala noniusnya itu adalah skala yang bisa diputar, yang berada pada bidang vertikal. Nah, setiap skala nonius itu nilainya 0,01 mm. Kayak kita bahas untuk lebih jelasnya. Sama halnya dengan jangka sorong, micrometer scope merupakan alat ukur besaran panjang. Bedanya yaitu micrometer scope memiliki batas ukur yang lebih teliti jika dibandingkan dengan skala pada jangka sorong. Nah, micrometer scope sendiri memiliki dua skala, yaitu skala utama yang berada pada bidang horizontal, jadi yang di sini, dan skala nonius yang vertikal. Nah, ini skala yang vertikal ya, searah sumbu Y. Nah, skala utama pada micrometer scope itu bernilai 0,5 mm, sedangkan skala pada nonius itu bernilai 0,01 mm. Nah, cara membacanya bagaimana? Ya, hampir sama ya dengan jangka sorong. Yang pertama, baca terlebih dahulu skala utama, yaitu skala yang berada pada bidang horizontal, yang letaknya paling mendekati skala nonius. Jadi nanti yang dibaca adalah skala yang terakhir yang paling mendekati skala nonius. Kemudian kedua, baca skala nonius, yaitu skala yang berada pada bidang vertikal yang tepat berhimpit dengan skala utama. Jadi di sini nanti ada skala yang berhimpit dengan skala utamanya. Kemudian jumlahkan hasil pembacaan pada skala utama dengan skala nonius. Oke ya, kita langsung lanjut saja supaya jelasnya ke contoh soal. Ya, jadi ada contoh soal di sini. Yang pertama kalian bisa lihat ya, jadi di sini ada angka 4. Nah, jadi yang dibaca itu adalah skala yang paling mendekati nonius, berarti 4. Karena di sini tidak ada lagi, ya udah berarti di sini 4. Apa jadinya? Ya, tadi berarti skala pada skala utama, berarti skala utamanya yang paling mendekati dengan skala nonius adalah 4,0 mm karena di sini tidak ada strip lagi. Nah, lalu yang berhimpit berarti kan di sini nih, ini berhimpit itu artinya segaris. Nah, berarti berapa? 30. Karena satu stripnya itu nilainya 0,01 mm ya, berarti 30 dikalikan 0,01. Jadi 0,30 mm. Oke, jadi ya pada skala jangka sorong itu satuannya cm, pada skala micrometer scope satuannya mm. Kemudian kita jumlahkan. Dari skala utamanya 4, skala noniusnya 0,30. Jadi hasilnya 4,30 mm. Oke, paham ya? Kemudian untuk lebih jelasnya, latihan soal nomor 2. Nah, di sini 6 ya. 6 kemudian ada lagi. Berarti yang kita pilih kan bukan 6, tapi yang terdekat. Berapa? Karena setiap stripnya itu nilainya 0,5, berarti 6,5. Oke, jadi skala utamanya itu 6,5 mm. Sedangkan skala noniusnya, kita cari yang segaris. Berarti berapa? Kita pilih jangan dari atas, tapi dari bawah. 25, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, sehingga skala noniusnya 0,34. Sehingga hasil akhir pengukurannya yaitu kita jumlahkan saja 6,5 tambah 0,34. Hasilnya kan 6,84 mm. Ingat, kalau di jangka sorong satuannya cm, kalau di micrometer scope mm. Oke, kita lanjut nomor 3.
Untuk nomor 3 sama ya. Jadi di sini 2, kemudian di sini ada strip lagi nih di sini. Berarti jangan 2 yang dibaca. Jadi tapi 2, berapa? Iya, karena satu stripnya kan 2,5. Jadi 2,5. Oke, skala utamanya 2,5 mm. Kemudian skala non-use-nya bacanya dari mana? Jangan dari atas. Kalau dari atas salah, dari bawah ya. 15, 20, 21. Ya, ini yang segaris 22. Sehingga, oke yang segaris berapa? 22 ya. Sehingga 22 kalikan 0,01, 0,22 mm. Jadi skala non-use-nya adalah 0,22 mm. Sehingga ketika kita jumlah hasil pembacaannya berapa? 2,5 tambah 0,22 mm. Hasil akhirnya 2,72 mm. Oke, paham ya? Kita lanjut ke yang alat ukur ketiga ya. Jadi di yang ketiga itu ada neraca Ohaus ya. Jadi neraca Ohaus itu adalah alat ukur besaran massa. Nah, dia memiliki 3 lengan utama, yaitu lengan 1, lengan 2, dan lengan 3. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu adalah baca terlebih dahulu dari skala yang memiliki nilai paling besar hingga skala yang memiliki nilai paling kecil. Kemudian kalian jumlahkan ketiga lengan hasil pengukuran tersebut, lalu kamu dapatkan hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi membacanya itu, untuk lengan neraca Ohaus sendiri semuanya memiliki satuan gram. Oke, contoh soal nomor 1. Kita bacanya dari skala yang paling tinggi dulu. Berarti di sini ya, lengan 1 berarti nilainya 400 gram. Kemudian lengan 2 yang ditunjuk ini ya, 30 gram. Kemudian lengan yang ketiga yang paling kecil 7 gram. Sehingga ketika kita jumlahkan, 400 tambah 30 tambah 7, 437 gram. Gampang banget kan? Oke, untuk lebih jelasnya kita contoh soal lagi, nomor 2. Kita jumlahkan ya, dari yang paling besar ada lengan 1 yaitu 200, lengan 2 yaitu 20, lengan 3 ini 5 ya, tapi di sini tepat di tengah-tengah antara 5 dan 6 ya. Ini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5,5 gram. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan berarti 200 tambah 20 tambah 5,5 berarti 225 ya, 200 tambah 20, 220 tambah 5,5 berarti kan 225,5 gram. Oke. Lanjut nomor 3. Nomor 3, nah ini kita balik ya. Tapi jangan heran ya, pokoknya kalian bacanya dari skala yang paling tinggi terlebih dahulu. Berarti 200 ya, lengan satunya 200, lengan 2-nya 20, lengan 3-nya 1. Sehingga kita jumlahkan 200 tambah 20 tambah 1, 221 gram. Oke, gampang banget. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi suhu. Jadi sejauh ini itu terdapat 4 jenis termometer suhu yang diakui secara internasional, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Namun dia untuk tambahan pengetahuan saja, sebenarnya itu ada satu termometer lagi, yaitu termometer Rankine ya, tapi jarang sekali dibahas dalam secara umum ya, jadi untuk tambahan saja. Oke, jadi ketika kalian ingin mencari konversi suhu, maka kalian harus hafal tabel konversi suhunya. Jadi di sini ada Celsius ya. Ketika kalian Celsius ingin dikonversi ke Fahrenheit, berarti kalian pakai yang F sama dengan 9/5 kalikan suhunya Celsius berapa, terus ditambah 32. Kemudian kalau kalian ingin mengkonversi Celsius ke Kelvin, tinggal Kelvin sama dengan suhu di Celsius tambah 273. Nah, lalu selanjutnya ketika kalian mengkonversi Celsius ke Reaumur, tinggal dipakai rumus saja, R sama dengan 4/5 kali Celsiusnya berapa. Kayak kalian bisa pelajari sendiri yang selanjutnya. Pokoknya kalian harus hafal rumusnya. Jangan sampai tidak hafal ya, ini gampang sekali untuk menghafalnya. Oke, untuk latihan soalnya ya, untuk lebih jelasnya. Untuk soal nomor 1, jadi kita ada suhu suatu benda diketahui adalah 60 derajat Celcius. Yang diminta adalah tentukan suhu tersebut ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi yang pertama itu disuruh mencari ke skala Fahrenheit, berarti Celsius dikonversi ke Fahrenheit, pakainya berarti apa? Ya, betul ya, jadi F sama dengan 9/5 Celsiusnya ditambah 32. Maaf ya, ini agak beribet, oke saya ulangi lagi. Jadi Celsius dikonversi ke Fahrenheit, F sama dengan 9/5 Celsiusnya, suhu dalam Celsiusnya, baru ditambah 32. Jangan Celsius tambah 32, tapi 9/5 C baru ditambah 32. Oke ya, nomor 1. 9/5 C-nya berapa? 60 ya. 9/5 kalikan 60 baru ditambah 32.
60 bagi 5, 12. 12 dikalikan 9, 108, baru ditambah 32. 108 tambah 32 sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Oke, gampang banget pokoknya. Yang penting kalian hafal rumusnya ya. Kemudian yang B, Celsius dikonversi ke Reaumur. Berarti pakai yang 4/5C. 4/5C, C-nya 60, tinggal kalian masukkan saja 4/5 kali 60. 60 bagi 5 sama dengan berapa? 12, betul ya. Jadi 4 kali 12 sama dengan 48 derajat Reaumur. Kemudian yang selanjutnya diminta apa ini? Celsius dikonversi ke Kelvin. Wah, gampang banget. Berarti Kelvin sama dengan C plus 273. C-nya berapa? 60 ditambah 273. Berarti berapa? 60 tambah 273, ketemunya 333 Kelvin. Gampang banget. Oke, saya tidak cuma memberi satu contoh soal, tapi contoh soalnya ada agak banyak ya. Kalian bisa pelajari sendiri nanti ya, berulang-ulang video ini. Pokoknya jangan khawatir, saya sudah sediakan banyak sekali contoh soal. Oke, contoh soal nomor 2. Saya punya suhu suatu benda 50 derajat Fahrenheit, kemudian dikonversi ke Celsius, Reaumur, dan Kelvin. Jadi ada Fahrenheit diminta dikonversi ke Celsius, Kelvin, dan Reaumur. Kalian pakai yang ini ya. Untuk yang A berarti dikonversi ke Celsius, berarti pakai 5/9 F ya. 5/9 dikalikan dalam kurung F-32. Kita eksekusi saja 5/9, F-nya berapa ya? 50 ya. Dalam kurung 50 dikurangi 32. 50 dikurangi 32 itu 18. Sehingga hasilnya 5/9 dikali 18. Atau 18/9 itu 2, kemudian dikalikan 5. Sehingga punya 10 derajat Celcius. Yang selanjutnya Reaumur ya. Jadi Reaumur itu rumusnya berarti Fahrenheit ke Reaumur. Berarti pakai yang 4/9 dikalikan dalam kurung F-32. Oke, di sini ya, betul ya, 4/9 dalam kurung F-32. 4/9, F-nya kita masukkan 50 dikurangi 32. 50 kurangi 32 itu hasilnya 18, sehingga 4/9 kali 18. 18 bisa dibagi dengan 9, hasilnya 2. 2 kali 4 sama dengan 8 derajat Reaumur. Gampang banget. Kemudian yang selanjutnya Kelvin ya. Jadi Fahrenheit dikonversi ke Kelvin. Ini ya rumusnya 5/9, betul. Dikalikan dalam kurung F-32, betul ya. Tambah 273. Oke, 5/9 dalam kurung F-nya kita masukkan 50 ya. Dikurangi 32, baru ditambahkan 273. Sehingga hasilnya 5/9 dikalikan 18 ditambah 273. 5/9, 18 bagi 9 itu hasilnya 2, berarti 5 kali 2, 10 ditambah 273, hasilnya berapa? 283 derajat Kelvin. Oke, gampang sekali. Lanjut, pokoknya jangan bosan-bosan untuk latihan soal ya, supaya kalian lebih terbiasa. Soal nomor 3 itu ada suhu, saya punya suatu benda dengan suhu 298 derajat Kelvin, kemudian diminta konversi ke dalam satuan Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Oke, yang pertama ada suhu Kelvin dikonversi ke Celsius. Oh, berarti pakai yang C sama dengan K-273. Betul ya ini? K-273, K-nya kita masukkan 298 dikurangi 273 sama dengan 25 derajat Celsius. Kemudian yang selanjutnya ada Fahrenheit. Oke, kalau Fahrenheit berarti ya pakainya F sama dengan 9/5, betul. Dikalikan dalam kurung K-273, baru ditambahkan 32. Ya, berarti betul ini rumusnya sudah. Oke, berarti 9/5 Kelvinnya kita masukkan 298 dikurangi 273, baru ditambahkan 32. Oke, 9/5 298 kurangi 273, betul ya, 25, baru ditambahkan 32. Ini habis 25 bagi 5, 5, 9 kali 5, 45, 45 ditambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya Kelvin, kita rubah ke Reaumur. Oke, pakai rumus yang R sama dengan 4/5. Betul ya, 4/5 dalam kurung K-273. Berarti kita tinggal masukkan saja 4/5. Kelvinnya 298 dikurangi 273, berarti 4/5 dikalikan 25, karena 298 dikurangi 273 itu 25. 25-nya habis dengan 5, tinggal 5. 4 kali 5 sama dengan 20 derajat. Sorry ya, ini harusnya Reaumur ini, 20 derajat Reaumur. Saya salah ketik ya. Jadi, maaf, ini harusnya 20 derajat Reaumur. Oke, karena kan yang dimintakan ke Reaumur ya, betul ya. Ini saya, salah ketik. Oke, selanjutnya contoh soal yang terakhir, nomor 4.
Jadi ada suhu, diketahui benda itu memiliki suhu 16 derajat Reaumur, kemudian diminta konversi ke skala Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi di sini kita tinggal giliran Reaumur ke Celcius. Reaumur ke Celcius itu sama dengan 5/4 R. Oke, betul ini 5/4 dikalikan 16 ya, karena R-nya skalanya di skala termometer Reaumur terukur 16, berarti tinggal masukkan saja 5/4 kali 16, 16 bisa lenyap dengan 4 ya, hasilnya tinggal 4, berarti 5 kali 4 sama dengan 20 derajat Celcius. Oke, yang selanjutnya Reaumur dikonversi ke Fahrenheit pakai 9/4 R. Ini 9/4 R baru ditambahkan 32. Jangan 9/4 R-nya ditambah 32, jangan. Jadi 9/4 dulu dikalikan R, baru hasilnya ditambahkan 32. Oke, kita bahas saja. 9/4 R ditambah 32. Oke, sudah betul, berarti 9/4 R-nya kita masukkan, 16 ditambah 32. 16 dibagi 4 itu hasilnya 4, kemudian dikalikan 9, hasilnya 36, baru ditambahkan 32. Sehingga hasilnya 68 derajat Fahrenheit. Oke, ini sudah betul. Kemudian yang selanjutnya, yang C, Reaumur dikonversi ke Kelvin. Oke, berarti pakai yang 5/4 R, baru ditambahkan 273. Oke, ini rumusnya sudah betul, tinggal kita masukkan saja. 5/4 R-nya terukur 16, berarti 5/4 kali 16 baru ditambahkan 273. 16 bagi 4 itu hasilnya 4, kemudian baru dikalikan 5, 5 kali 4, 20, betul sekali, tambah 273 sama dengan 293 derajat Kelvin. Oke ya, jadi gampang sekali untuk konversi suhu. Apakah masih ada lagi? Oke, ternyata sudah habis. Berarti cukup sekian dulu video pada kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua ya. Tolong apabila kalian ingin mengkonversi suhu, kalian harus hafal tabel-tabelnya. Jangan sampai lupa. Saya kira secara keseluruhan tidak ada masalah. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.